Trump sendiri telah menyetujui perpanjangan tarif atas barang asal China hingga 55% yang berlaku sampai 10 November 2025. Sementara itu, isu TikTok untuk pertama kalinya resmi masuk dalam agenda pembicaraan dagang. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China bertemu di Madrid pada Minggu 14 September untuk menggelar negosiasi dagang lanjutan. Pertemuan keempat dalam 4 bulan terakhir ini memperlihatkan intensitas diplomasi kedua negara usai pemberlakuan kebijakan tarif Trump. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan China bertemu di Madrid pada Minggu 14 September untuk membahas sejumlah isu dagang yang sudah lama menjadi ganjalan. Pertemuan ini menjadi yang keempat dalam 4 bulan terakhir, memperlihatkan intensitas diplomasi perdagangan di tengah ketegangan tarif yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Dalam pertemuan kali ini, delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan perwakilan dagang Jamieson Greer. Sementara China diwakili oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng serta negosiator utama perdagangan Li Chenggang. Adapun pertemuan sebelumnya digelar di Stockholm pada Juli lalu, di mana kedua belah pihak sepakat memperpanjang gencatan tarif dagang selama 90 hari. Trump sendiri telah menyetujui perpanjangan tarif atas barang asal China hingga 55% yang berlaku sampai 10 November 2025. Sementara itu, isu TikTok untuk pertama kalinya resmi masuk dalam agenda pembicaraan dagang. Washington sebelumnya menetapkan tenggat bagi pemilik TikTok yakni ByteDance untuk melepas kepemilikan operasional di Amerika Serikat sebelum 17 September atau aplikasi itu beresiko ditutup. Meski kesepakatan final belum diharapkan tercapai, sumber pemerintah menyebut kemungkinan besar tenggat akan kembali diperpanjang untuk keempat kalinya. Langkah ini memberi ruang politik bagi Gedung Putih meski bisa memicu kritik dari Kongres yang sebelumnya menuntut penjualan TikTok demi mengurangi resiko keamanan nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, konflik antara Rusia dan Ukraina kian panas yang ditandai dengan serangan terbaru drone Ukraina ke salah satu kilang minyak terbesar di Rusia. Kemudian kilang Kirishi atau Kinev yang berada di Leningrad mendapatkan serangan drone Ukraina pada Sabtu pekan lalu. Serangan ini menjadi penanda tekanan Ukraina terhadap fasilitas energi dan industri Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina pun membenarkan serangan tersebut melalui telegram dan tengah memperhitungkan dampaknya. Adapun Ukraina memang menargetkan basis militer dan ekonomi, khususnya produksi bahan bakar, senjata, dan amunisi. Sebelumnya ketegangan geopolitik meningkat setelah Polandia menembak jatuh drone di wilayah udaranya saat Rusia melancarkan serangan besar di Ukraina Barat. Penembakan oleh Polandia tersebut menandai pertama kalinya negara anggota NATO melepaskan tembakan dalam perang Rusia-Ukraina. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global dari Bursa Amerika Serikat, pemirsa, indeks Nasdaq mencatatkan rekor penutupan tertinggi pada Jumat pekan lalu, didorong oleh saham Microsoft dan Tesla. Sementara di saat yang sama investor masih menantikan pertemuan kebijakan The Fed yang secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga untuk mengimbangi pelemahan pasar tenaga kerja. Ya, dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bursa Amerika pada perdagangan Jumat. Indeks Nasdaq naik 0,45% ke 22.141. Indeks S&P 500 melemah tipis 0,05% ke level 6.584. Kemudian indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,59% ke level 45.834. Sementara itu pemirsa, indeks Eropa ini menutup pekan dengan catatan positif meskipun sedikit melemah pada perdagangan Jumat karena investor berhati-hati menjelang keputusan lembaga pemeringkat Fitch terkait dengan peringkat kredit Prancis. Indeks Stoxx 600 melemah 0,11% ke level 554,74. Indeks DAX Jerman juga melemah 0,23% ke posisi 23.698, sedangkan indeks CAC 40 Prancis menguat tipis 0,022% ke level 7.825. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai proyeksi IHSG dan juga perdagangan pasar modal, pada hari ini kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gembong Suwito selaku Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology. Halo, selamat pagi Mas Gembong, apa kabar? Selamat pagi Mbak Ocha, baik selalu Mbak Ocha.
Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di IDX Channel. Mas Gembong, kalau kita lihat IHSG ditutup cukup melemah pada perdagangan pekan lalu ya di 7.800-an. Kemudian tapi kalau kita lihat juga Bank Himbara sejauh ini masih merespon positif. Anda melihat sejauh apa katalis positif dari kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini akan membawa IHSG di level-level positif? Mas Gembong, silahkan. Oke, terima kasih. Ketika bicara minggu kemarin, katalis positifnya satu yaitu dari sisi domestik, sentimen dan aksi dari Kementerian Keuangan akan menggelontorkan 200 triliun ke likuiditas di pasar, yaitu di 200 triliun untuk di Bank Himbara, pertama di 5 yang diputuskan. Ini menjadi katalis yang sangat positif. Minggu ini juga katalis positif dari eksternal, yaitu kepastian dari The Fed, ya kemungkinan besar akan menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi ini double engine, ya eksternalnya positif dan domestiknya juga positif. Ini yang akan membuat IHSG secara teknikalnya saat ini di 7.854, target di 8.000 masih kelihatan, batas supportnya masih di 7.600-an. Kira-kira seperti itu, Mbak Ocha. Ada proyeksi yang cukup positif untuk IHSG dalam jangka menengah inilah ya, mengingat tadi ada dua sentimen utama dari dalam negeri terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan optimisme terkait penurunan suku bunga oleh The Fed. Kalau kita review sedikit terkait dengan ancang-ancang kebijakan yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan yang baru, tampaknya Menteri Keuangan yang baru ini berfokus pada kebijakan-kebijakan yang sangat pro pertumbuhan ekonomi ya. Cuman banyak juga yang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang dilematis, ada juga resiko-resiko tertentu terkait dengan kekhawatiran defisit APBN yang melebar. Anda melihat sejauh apa sih situasi yang bisa dimunculkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang baru nantinya? Apakah kemudian kalau kita lihat dari segi market ini masih cukup positif lah proyeksinya untuk jangka panjang kalau memang realisasinya bisa positif nih Mas Gembong? Oke, setiap masa ada stylenya dan setiap orang juga punya stylenya. Kalau kita lihat dari dua style Kementerian Keuangan, kalau yang kemarin Kementerian Keuangan lebih fokus kepada area yang disebut ketahanan fiskalnya, kira-kira seperti itu. Jadi ya gimana caranya tetap stabil dari sisi APBN, tetap prudent dan defisitnya dijaga kira-kira kurang dari 3%, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang baru ini ya tentunya punya kebijakan yang berbeda, style yang berbeda, di mana kementerian yang baru ini ya lebih ke pro pasar, yaitu ya langsung signifikan biasanya kas negara dalam bentuk ya penempatan di BI 430 ini 50%-nya, let's say itu di 200 triliun itu dimasukkan ke dalam sistem ekonomi, yaitu dimasukkan ke sistem perbankan. Jadi ini kita lihat di dua aspek jangka pendek dan aspek jangka menengah panjang. Yang aspek jangka pendeknya dengan adanya gelontoran likuiditas, ini bukan dari kebijakan BI yang harus mencetak uang dan lainnya ya, tetapi ini adalah dana pemerintah, kas pemerintah yang ada di BI. Dan ini memang salah satu yang menjadi faktor ya keringnya likuiditas yang ada di market di 3-4 tahun terakhir. Ini menjadi satu solusi jangka pendek ya untuk memberikan likuiditas, kira-kira gitu. Itulah yang membuat jangka pendeknya sentimennya positif ke market. Dan itu bisa diapresiasi dari ya dengan berlakunya payung hukum Jumat kemarin, ya kebijakan itu sentimen positif terutama di Himbara. Yang likuiditas sekarang kering itu ibaratnya ya ada dan itu membuat fleksibilitas dari bank untuk melakukan ekspansi. Nah, ini yang menjadi jangka menengah ke panjangnya adalah apakah dari sisi bank bisa menggunakan dana itu sangat produktif atau tidak, itu menjadi challenge-nya. Tetapi jangka pendeknya sentimen market positif.